Jadi saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah Refire. Kenapa? Karena ini juga menjadi perenungan untuk saya pribadi. Sebagai orang Kristen yang udah lama juga melayani. Meskipun mungkin Bapak Ibu Saudara di sini ada yang jauh lebih lama ya melayaninya daripada saya. Kalau kemarin banyak ajakan untuk ayo kita contribute melayani untuk yang baru-baru gitu ya. Tapi di sini saya diingatkan sama Tuhan tentang kata refire. Reignite the fire, membangkitkan kembali api yang mungkin sudah pernah padam. Api yang mungkin redup, masih ada nih sisa-sisanya. Dan itu yang Tuhan taruh di hati saya. Karena itu juga yang saya pernah alami gitu ya. Pada saat di dalam kehidupan kerohanian berjalan bersama dengan Tuhan, kehidupan pelayanan bersama dengan Tuhan. Pasti ada momen-momen di mana kita bisa merasa, sudahlah, sudah capek, saya mau give up. Sudah cukup atau jangan kebanyakan deh pelayanannya, segini aja. Enggak usah terlalu dalam-dalam deh, begini aja. Capek. Give up deh, udah nggak tahu harus mau ngapain lagi, udah deh yang penting tetap datang ibadah, pulang, that's it. Tapi enggak, justru pada saat saya merenungkan mengenai tentang sebagai seorang anak Tuhan di dalam rumah Tuhan, memberi diri untuk melayani. Di situ satu kata yang Tuhan taruh, refire. Dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan mau membangkitkan kembali setiap api yang sudah pernah padam, setiap api yang mungkin udah mulai redup, kembali dinyalakan buat Tuhan. Nah sebelum saya baca kepada pembacaan firman Tuhan, saya mau sharing sedikit, ini juga berdasarkan apa yang saya alami secara pribadi, dan saya juga lihat beberapa teman-teman yang ada di dalam ladang pelayanan juga mungkin pernah alami gitu ya. Jadi ada dua hal yang perlu kita waspadai, meskipun ada banyak hal yang lain, tapi dua hal ini dua hal utama yang menurut saya cukup punya peranan besar yang harus kita waspadai. Yang bisa membuat kita instead of refire, malah kita pilih untuk retire di dalam Tuhan. Instead of yang dua hal ini yang mungkin bisa membuat kita jadinya malah pengen pensiun, udahan aja gak mau melayani lagi dan bukannya malah terus menyala-nyala buat Tuhan dan melayani Tuhan. Yang pertama itu adalah kesibukan dan juga opportunity atau kesempatan. Bukan berarti kita gak boleh sibuk, bukan berarti kita harus pengangguran gitu. Tuhan juga gak suka kalau kita pengangguran dan kita jadi males, gak kerja, gak ngapa-ngapain. Enggak, tapi kadang kesibukan kita tanpa kita sadari itu menggerogoti kita dan at the end of the day, kita jadinya gak punya waktu untuk Tuhan. Kita gak pernah mau menyediakan waktu untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita fokuskan pasti akan jadi. Termasuk kesibukan. Semakin kita fokus dengan kesibukan kita yang ada makin sibuk. Jadi akan makin susah untuk kita mengatur waktu dan kita punya waktu untuk Tuhan. Bicara soal opportunity atau kesempatan bukan berarti kita menolak semua opportunity yang ada. Bukan berarti kita menolak semua kesempatan yang ada yang Tuhan kasih. Tapi sometimes justru musuh yang paling kita nggak bisa lihat itu adalah kesempatan. Karena it looks good on the outside. Terlihat baik di luarnya. Mungkin kalau kita dibandingkan ya kayak misalnya sesuatu yang hitam dan putih gampang banget dibedain. Misalnya kita punya dikasih kesempatan, kita nggak punya kerjaan. Tiba-tiba ada orang nawarin, lu mau nggak jadi bandar narkoba? Sedangkan satu orang lagi nawarin, lu mau gak jadi tukang sayur nih, jualan sayur, gue punya toko sayur. Itu kan sesuatu yang gampang, hitam dan putih kita bisa pilih dengan gampang ya. Gak mungkin kan saudara milih jadi bandar narkoba kan? Kalau memilih silakan bertobat saudara. Tapi enggak kan, pasti kita mau milih ya udahlah gue jualan sayur nih ada kesempatan gue ambil deh gitu. Itu gampang untuk bisa dilihat. Tapi sesuatu yang sifatnya baik, terlihat sama-sama baik, tapi yang satu menarik kita jauh dari Tuhan, tapi yang satu tetap bisa membuat kita stay on course bersama dengan Tuhan, itu yang kadang sulit untuk kita bisa bedain. Dan sometimes opportunity yang seperti ini yang terlihat looks good on the outside, tapi sebenarnya itu menggerogoti kita dari dalam. Nah ini yang perlu kita waspadai, kesibukan, opportunity dan lain sebagainya. Dan saya muncul di satu perenungan, di satu statement, yang akhirnya saya bisa tulis gitu ya. Unavailability atau ketidaktersediaan kita causes us to retire. Ketidaktersediaan kita buat Tuhan itu yang nantinya akan membuat kita jadinya
Gue pengen cepat-cepat pensiun di dalam Tuhan, gak mau melayani lagi lama-lama. Tapi availability atau ketersediaan kita buat Tuhan, itu that causes us to refire. Ketersediaan kita buat Tuhan, itu justru yang membuat kita semakin menyala-nyala buat Tuhan. Sama seperti ayat yang bilang, mungkin ini ayatnya konteksnya tuh adalah bicara soal mamon. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi apa yang kita anggap berharga di dalam kehidupan kita, yang kita tuhankan, segala sesuatu yang kita tuhankan, entah itu kesibukan kita, entah itu opportunity yang ada. Itu yang akan membuat kita semakin gak punya hati untuk melayani. Yang semakin membuat kita jadinya gak mau on fire buat Tuhan. It's because we make ourselves unavailable for Him. Karena kita membuat diri kita jadi tidak tersedia untuk Tuhan. Saya selalu ingat ujangan dari papa saya, dari senior pastor. Begini, yang pertama, kalau kamu masih muda aja gak bisa atur waktu kamu. Jangan harap nanti kalau udah tua, kamu bisa atur waktu kamu buat Tuhan. Kenapa? Semakin ke depan, semakin kita beronjak usia dengan responsibility yang bertambah, waktu kita yang ada makin sibuk, gak ada yang namanya makin gak sibuk. Seorang pelajar, tanggung jawabnya belajar dapat nilai bagus, that's it. Orang yang udah mulai masuk kerja, tanggung jawabnya apa? Cari duit, kerja 9 to 5, capek-capek di jalan untuk ke kantor, harus latihan mental di kantor, belum lagi harus manage duitnya. Kalau duitnya dapat tapi nggak di manage nanti habis duitnya. Kalau nanti udah punya pasangan, udah menikah, bagi waktu, beresin rumah, ngurusin suami, ngurusin istri, bagi waktu, belum lagi kerja. Nanti punya anak, ya bagi waktu lagi buat anak. Belum lagi kalau kayak sekarang El udah mulai banyak ngeles gitu ya anak saya. Bagi waktu ngurusin buat dia ngeles, nge-review pelajarannya dia. Yang ada makin sibuk ke depannya. Jadi kalau pada saat lagi sekarang aja kita nggak belajar untuk mengatur waktu, ke depannya makin sulit. Yang kedua yang saya juga selalu ingat dari papa saya adalah, kalau sekarang aja nih, duit kamu pas-pasan, belum kaya-kaya banget aja, gak mau sediain waktu buat Tuhan. Apalagi nanti kalau kamu sudah punya uang banyak, jangan harap kamu mau memberikan waktu buat Tuhan. Ibarat kata, kere aja gak nyari Tuhan, apalagi punya duit banyak, makin berasa gak butuh Tuhan. Iya dong, gak punya Tuhan, gak punya duit aja gak mau nyari Tuhan, gak mau memberikan diri buat Tuhan. Apalagi nanti kalau udah punya duit, gak bakalan mau tuh ngasih diri buat Tuhan. Makin berasa tanpa Tuhan juga gue bisa cari duit sendiri. Jadi at the end of the day, jangan biarkan kesibukan dan kesempatan atau opportunity yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita yang seharusnya menjadi berkat yang kita manage dengan baik, malah kita ubah jadi kutuk di dalam kehidupan kita. It should be a blessing and not a curse in our life. Dan kalau blessing yang dari Tuhan, harus kita manage dengan baik. Jangan sampai kita lupa sama orang yang ngasih blessingnya. Sibuk sama blessingnya sampai lupa siapa yang ngasih. And that's things yang harus kita sama-sama waspadai di dalam kehidupan kerohanian kita. Bicara soal menyala-nyala buat Tuhan, bicara soal memberikan waktu, memberikan diri buat Tuhan. Yang pertama itu adalah kesibukan dan juga opportunity atau kesempatan. Lalu yang kedua, yang mungkin banyak dari kita yang tadinya, aduh pelayanan gue gini-gini aja lah udah cukup lah. Atau gak usah deh, gue kasih duit gue aja deh, gue gak usah lah. Gak usah melayanin lah, ngapain. Yang kedua, ini salah satu yang bikin kita juga kadang males pelayanan. Orang, manusia harus berhadapan sama manusia lainnya. Banyak dari kita kayak, aduh orang ini mah beginilah, gue gak bisa pelayanan sama orang kayak begini. Udah pernah ngecewain gue dia, gak usah gue pelayanan lagi lah udah gak apa-apa. Yang penting kan gue tetap ada di gereja, masih datang di gereja, masih terdaftar,
Masih absen di aplikasi Home My Home GKS. Dapat poin. Ngumpulin poin, nanti bisa tukar poin. Tapi bukan itu. Sekarang coba colek kanan kirinya. Kamu orang bukan? Orang bukan? Puji Tuhan ya, masih orang ya. Kalau makhluk goib ngeri juga. Nah kalau orang artinya, kalau kita pernah dikecewain sama orang, pernah disakitin. Kalau kita pernah gak suka dengan orang, kita pernah sebel sama orang. Kita ini kan orang juga ya. Jadi bisa jadi orang sebelah kita juga sebel loh sama kita. Bisa jadi orang sebelah kita juga kecewa loh sama kita. Bisa jadi kita nih adalah alasan orang lain juga kecewa ninggalin Tuhan loh jangan-jangan. Jadi jangan biarkan poin nomor 2 ini orang manusia ini menjadi alasan kita mundur dari pelayanan, kita mundur dari Tuhan, kita mematikan api yang sudah Tuhan berikan buat kita hanya karena orang. Yang padahal harusnya kita mendasarkan pelayanan kita, mendasarkan kehidupan kerohanian kita atas dasar fondasi yang benar yaitu Yesus Kristus. Bukannya manusia. Melihat manusia gak ada habisnya. Sekarang colek ke sebelahnya, bilang sorry ya. Kalau pernah ngecewain sorry ya. Nah kita lihat di Yakobus 1 ayat yang ke-20. Yakobus 1 ayat yang ke-20 dikatakan apa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Siapa yang mau hidup menjadi orang benar di hadapan Allah? Buang amarahnya. Jangan disimpan. Karena amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi jangan biarkan poin nomor 2 ini manusia itu menjadi alasan kita mundur dari Tuhan. Enggak seru saudara, enggak seru. Justru pada saat kita berhubungan dengan satu sama lain, di situ kita belajar mengasah kasih yang dari Tuhan. Kita diproses saling menajamkan satu dengan yang lainnya. So, sekarang colek lagi sebelah kanan kirinya bilang, saya senang kamu ada di sini. Saya senang kamu semua ada di sini. So we should be grateful one and another. Kita harus saling bersyukur kita punya saudara seiman di dalam rumah Tuhan di tempat yang sama. Bukannya kita saling marah satu dengan yang lainnya karena itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah sekarang saya mau masuk ke dalam Imamat 6 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Ini bicara tentang korban bakaran. Ya, jadi korban bakaran ini kalau Bapak Ibu semua tahu, pada saat itu di zamannya Musa ada namanya kemah pertemuan Musa. Pada saat baru masuk pintu gerbang kemah pertemuan itu ada yang namanya mezbah korban bakaran. Nah ini mezbah korban bakaran inilah yang kita akan bahas di Imamat 6 ayat 8 sampai yang ke-13. Saya bacakan dulu ya. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api. Dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Nah mungkin kita mikir apa korelasinya sama kehidupan kita sekarang? Ini kan zaman itu ya, waktu itu di zaman perjanjian lama. Itu kan imam, saya kan bukan imam, kata siapa? Kita lihat di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Nah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani.
Jadi kamulah, kita semua bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi bukan cuma pastor, bukan cuma leaders. Tapi semuanya, kita ini adalah imamat yang rajani. Nah, di imamat ini dibilang apa? Bahwa Tuhan itu memerintahkan kepada Harun dan juga anak-anaknya untuk mempersembahkan korban bakaran. Nah, bicara soal korban bakaran, kalau di zaman itu kan memang adalah lemak dari hewan yang kita persembahkan sebagai korban bakaran gitu ya. Nah, kalau di zaman sekarang bicara soal korban, kita bisa mengacu kepada Roma 12 ayat yang ke-1, yaitu isinya adalah karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Siapa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itulah, jadi kalau kita lagi bicara korban, itu lagi bicara tentang kita memberikan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Ini kita run through dulu ya, nanti baru kita masuk ke poinnya. Nah jadi dari cerita korban bakaran itu ada imam, yaitu diasosiasikan kalau di sekarang ini adalah dengan kita semua mengenakan pakaian lenan nih. Jadi pakaian lenan itu lagi bicara soal honorable clothing pada zaman itu. Ya, jadi seorang imam itu memang harus pakai pakaian lenan. Gitu ya. Bicara soal mungkin jabatan kita di pelayanan, tugas kita di pelayanan. Ya, itu bicara soal pakaian lenan. Lalu kalau kita bicara lagi di sini ada disebut lagi di ayat yang ke 11 dikatakan kemudian menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain. Pakaian lain itu maksudnya adalah less honorable clothing. Kalau tadi pakaian lenan itu menggambarkan honorable clothing, pakaian yang terhormat gitu ya. Kalau pakaian lain itu menggambarkan less honorable clothing. Jadi mungkin pakaian yang mungkin tidak terlalu terhormat dibandingkan dengan pakaian lenan. Dan itu digunakan untuk membuang abu yang ada sisa dari korban bakaran. Kita kan tahu ya kalau kita ada ngebakar sesuatu kan pasti ada abu sisanya ya. Nah untuk mengangkat abu sisa dari korban dari mesbah korban bakaran itu pada zaman itu dibilang imam tuh harus menanggalkan pakaian imamnya dia, pakaian lenannya itu mengganti dengan pakaian lain. Dan dia harus buang abunya dari mesbah itu keluar kemah pertemuan ke tempat yang tahir. Nah terus dibilang juga di yang berikutnya bahwa api itu harus terus menyala. Kira-kira tadi dari kita baca ayat yang ke-8 sampai ke-13, ada berapa kali disebut Tuhan mengingatkan untuk api terus menyala? 3 kali. Hanya dengan ayat perikop yang sedikit itu Tuhan ngomong berkali-kali. Api jangan sampai padam, api harus terus menyala. Dan dikatakan di ayat yang ke-12 dibilang apa? Tiap-tiap pagi imam itu naruh kayu. Jadi setiap pagi nggak ada yang bolong, imam tuh harus taruh kayu supaya apinya terus menyala. Oke, sekarang ada 4 poin yang saya mau bagikan dari Imamat 8 ayat yang Imamat 6 ayat yang ke-8 sampai ke-13. Ada 4 poin. Poin yang pertama, how to reignite the fire. Bagaimana kita untuk menyalakan kembali api yang mungkin sudah redup, yang sudah padam. Mungkin buat kita-kita yang udah pelayanan lama, yang merasa begitu-begitu aja pelayanannya, yang mungkin ya ada nyala tapi redup, ya antara ada dan tiada. Atau mungkin orang yang udah lama padam, udah gak pernah nyala, cuma datang doang, pulang ke gereja, udah that's it, bye gitu. Ada 4 poin yang saya mau bagikan dari Imamat 6 ayat 8 sampai yang ke-13. Yang pertama, how to reignite the fire, bagaimana kita bisa menyalakan kembali api roh kita. Yang pertama, masuk ke dalam kemah pertemuan. Yang artinya adalah kita harus planted, kita harus tertanam di dalam rumah Tuhan. Karena mesbah korban bakaran yang ada apinya itu, api itu ditemukan di dalam kemah pertemuan. Jadi jangan kita melarikan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena disitulah salah satunya kita bisa encounter the fire. Jadi kita harus planted di dalam gereja. Jangan cuma puas kalau ikut ibadah online. So buat yang ikut ibadah online saya undang untuk hadir. Bersama-sama dengan kita di Wisma RMK, oke?
Home, jangan bilang, saya nggak perlu home. No, 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 no. Be planted in the house of the Lord. Be involved di dalam home. Jangan dihindari, karena disitulah ditemukan adanya api di dalam kemah pertemuan. Poin yang kedua, how to reignite the fire. Bagaimana untuk kita berapi-api, terus berapi-api dan menyalakan kembali api yang sudah padam. Yang kedua, memberi diri sebagai persembahan yang hidup. Memberi diri sebagai persembahan yang hidup. Ambil bagian di dalam pelayanan di dalam rumah Tuhan. Kenapa? Harusnya kan saya dapat apinya dulu dong, baru saya mau melayani. Tapi kita lihat ya, kita buka di Imamat 9. Ini pada saat saya baca juga ini sesuatu yang cukup mind blowing buat saya. Karena kebanyakan dari kita berdoa selalu bilang, Tuhan kasih aku api, Tuhan kasih aku api supaya aku mau melayani. Supaya aku bisa melayani. Tapi kita lihat di Imamat 9 ayat yang ke-20 dan 23 sampai 24. Jadi ini ceritanya Musa dan Harun tuh lagi juga memberikan persembahan korban bakaran gitu ya. Nah di ayat yang ke-20 dikatakan segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Ini kita lihat ya di ayat yang ke-20 Harun udah membakar segala lemak di atas mezbah. Jadi di atas mezbah korban bakaran Harun tuh udah lagi ngebakar korban. Ya bukannya lagi gak dibakar, dibilang ini sudah lagi dibakar. Tapi kita lihat langsung jam ke ayat 24. Dan keluarlah api dari mana? Hadapan Tuhan. Lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Nah sekarang yang kadang urutan yang kita sekarang suka nyaru ya. Tuhan kasih aku apinya supaya aku mau melayani. Tapi sebenarnya kalau kita baca dari Imamat 9. Api yang dari surga, api yang dari hadapan Tuhan itu menyambar ketika apa? Ada korban yang sudah ada jadi atas mezbah. So kita gak bisa bilang Tuhan kasih aku apinya tapi kita gak mau memberi diri buat Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Kita gak mau mengambil bagian untuk melayani di rumah Tuhan. Kita cuma bilang Tuhan kasih aku api. Turunkan api yang dari surga buat aku supaya aku bisa melayani. Tapi kalau kita lihat konsep dari Imamat 9 ini. Bahwa ketika korban sudah ada di atas mezbah. Tuhan sudah melihat ada korban di atas mezbah. Api yang dari hadapan Tuhan, api yang datangnya dari surga. Itu melanda korban yang udah ada di atas mezbah. So when we ask God for a fire. Kita bilang Tuhan minta api. Tuhan tanya mana korbannya? Where are you? Where is your life? Di mana hidupmu? Apakah hidupmu sudah ada di atas korban, mezbah korban persembahan itu atau belum? Justru kalau kita lihat ordernya di sini adalah ketika sudah ada korban, ketika kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya buat Tuhan di atas mezbah. Disitulah api yang dari surga melanda kita. So that's when the fire of God itu menghanguskan. Bukan ketika kita lagi gak ngapa-ngapain kita bilang Tuhan aku mau minta api. Boleh doa minta api boleh, bukannya gak boleh. But now the question is, di mana kita pada saat kita minta api itu? Apakah kita memberikan diri kita tersedia buat Tuhan? Apakah kita memberikan diri untuk Tuhan, this is me, use me? Atau kita bilang, ntar dulu, ntar sok, belum waktunya Tuhan. Aku minta apinya dulu, belum waktunya aku melayani. Justru kebalik. Ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita tahu bahwa kematiannya dia di atas kayu salib, sudah menebus kita, membuat kita menjadi manusia yang bisa memberikan diri sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri kita, God this is me, use me. Disitulah api yang dari Tuhan itu datang melanda kita. Dan ketika api itu datang melanda, ini yang seru. Ini tadi saya lupa bahas di ibadah 1. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, jadi orang-orang lain yang ngelihat nih bahwa ada api Tuhan melanda korban bakaran itu, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Tahu gak sih saudara, ketika kita lagi datang kepada Tuhan, memberikan kehidupan kita buat Tuhan,
dan api Tuhan melanda kita, kita yang semakin berapi-api buat Tuhan. Itu membawa kesukaan buat orang lain. There is joy that can be felt by other people di sekitar kita. Artinya apa? Ketika kita berapi-api buat Tuhan, ketika kita memberikan diri buat Tuhan dan api Tuhan melanda dalam kehidupan kita, kita juga bisa menjadi fuel, kita bisa menjadi bahan bakar untuk orang lain juga ikut berapi-api buat Tuhan. So apa yang kita alamin itu bukan cuma buat diri sendiri. Ketika orang lain lihat bahwa Tuhan melanda kita dengan api dan kita memberikan diri sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan, orang-orang sekitar yang melihatnya ikut bersorak-sorai. And the joy of the Lord is our strength. Dan itulah yang akan terus membuat kita, yuk terus melayani. Because we have the strength to move on. Jadi saling membakar satu dengan yang lainnya. Ketika satu dibakar, yang lain juga ikut terbakar. Makin terus, makin semangat, makin bersorak-sorai, makin terus maju. It's because the joy of the Lord is our strength. Karena itulah yang akan membuat kita terus maju, kuat, melayani Tuhan. Regardless kekecewaan kita. Regardless, mungkin ini tidak sesuai ekspektasi kita. Regardless kita udah pernah dikecewain. But we should keep moving on. Dan itulah makanya kenapa penting kita tertanam di dalam gereja. Kita masuk ke dalam kemah pertemuan. Karena di situ ada komunitas. Kita bisa dikuatkan satu dengan yang lainnya. Wow. Jadi jangan cuman bilang Tuhan apinya, aku minta apinya. Tapi kitanya di mana, apinya di mana. Saudara bisa bayangin gak? Kayak abang sate ya, abang sate. Lagi ngipasin arang. Tapi gak ada satenya, cuma dikipasin doang buat dinyalain. Kira-kira baunya enak apa enggak? Bau arang, bau asap. Gak ada yang mau deket. Bau bikin polusi udara. Tapi ketika perapian yang sate itu ada dagingnya, ada sesuatu yang dibakar di atasnya, it becomes a sweet aroma. Jadi api yang udah ada nih, yang Tuhan udah taruh nih, yang kita udah tahu nih bahwa memang kita harus mempersembahkan diri buat Tuhan. Mempersembahkan kehidupan kita buat Tuhan. Ketika kita taruh diri kita di mezbah korban sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. It becomes a sweet aroma to the Lord. Itu menjadi wangi-wangian, persembahan yang wangi di hadapan Tuhan. Bukan cuma jadi polusi udara, saudara. And it brings joy to the people. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga. Dengan rendah hati kita menanggalkan manusia lama dan membersihkan sisa-sisanya. Ini dari cerita yang tadi ya, di imam. Si imam itu dengan rendah hati dia menanggalkan pakaian lenannya dia untuk dia membersihkan abunya. Sekali lagi bicara soal imam gak cuma bicara soal pastors, bicara soal leaders, tapi I'm talking about every one of us. Bahwa kita gak cuma sekedar memberikan korban bakarannya aja, tapi we have to take care dengan abunya yang ada. Sisa-sisa kotorannya juga harus kita yang kerjain. Bukan berarti, oh bukan kerjaan saya itu mah, kerjaan yang lain lah itu, orang yang lain aja yang ngeberesin. Apa sih yang diberesin sebenarnya? Abu itu bicara soal manusia lama kita. Kita menanggalkan manusia lama kita. Dan untuk menanggalkan manusia lama kita, kita harus dengan rendah hati menanggalkan apapun. Your title, mungkin kita berasa gue udah Kristen lama, gue udah lama banget di gereja, mungkin sampai bisa bilang, di gereja punya gue gitu. Nah, gereja punya bapak gue tuh kalau kata anaknya Pastor Lewi. Sorry Bella namamu disebut. Intermezzo ya guys, dulu waktu kecil dia pernah ngomong gitu soalnya. Ya mungkin kita bilang gitu kayak, bukan gue lah ini, oh gue udah lama di sini, masa gue yang beresin lah. Lu lah orang baru lah yang kerjain gitu. Enggak begitu saudara. Tapi justru di sini, imam yang tadinya pakai pakaian lenan, dia tanggalkan pakaian lenannya. Apa yang meninggalkan honorable title-nya dia untuk ngeberesin abu yang ada.
Abu bicara soal manusia lama kita. Menanggalkan manusia lama itu perlu yang namanya humility, saudara. Itu perlu yang namanya kerendahan hati. Untuk kita bawa jauh-jauh keluar dari kemah pertemuan. Jadi jangan ada di dalam kemah pertemuan. Manusia lama jangan dibawa-bawa terus, saudara. Ditanggalkan. Saudara bisa bayangin gak kalau panggangan ya, grill barbecue. Habis panggang beberapa kali, hitam gak? Kira-kira bakal diapain kalau hitam? Dibersihin ya? Ada gak yang kira-kira udah hitam, udahlah biarin aja gue males lah bersihin, gue panggang lagi aja deh gitu. Kalau ada sih agak stres kayaknya kalau saya rasa ya. Itu kan toksik loh itu. Yang hitam-hitamnya itu sisa-sisa kotorannya itu gosong-gosongnya itu kan toksik kalau saudara konsumsi loh. It may become cancerous to your body. And the same thing, it may become cancerous to the body of Christ. Kalau kita tidak menanggalkan manusia lama kita. It becomes cancerous to the body of Christ kalau kita nggak menanggalkan manusia lama kita. Dan justru ketika kita menanggalkan manusia lama kita, kalau dibilang dalam Imamat 6 ini, ketika kita membersihkan abunya, apinya tuh akan terus menyala dengan enak. Jadi nggak ada sisa-sisa bau abu pada saat lagi ngebakar korban bakaran. Nggak bikin orang jadi nyium, ini bau apa sih nih? Kalau suami saya ya, dia bisa nyium bau kecoa loh saudara. Saya kan nggak bisa ya, kayak ada orang-orang tertentu yang hidungnya sensitif banget gitu. Dan dia bisa yang kayak kalau saya lagi buka lemari gitu. Bau kecoa nih, apaan sih bau kecoa? Emang kecoa bisa dicium saya bilang. Emang bisa dicium. Waktu itu pernah kita lagi pergi rame-rame bareng sama Agung dan yang lain. Kita lagi mau masak gitu ya, terus tiba-tiba Agung buka satu laci, sendok garpu gitu. Terus Yehu dari jauh bilang, bau kecoa itu Gong, bau kecoa katanya. Apaan sih bau kecoa katanya gitu. Gak lama ditutup lagi nih, sekalinya dibuka beneran kecoa loncat guys. Kita yang kayak beneran ya. Jadi ngerti gak saudara? Kalau abu gak diberesin, pas lagi api nyala terus, bau juga. Bau juga dan I don't think we want to keep the ashes seperti itu. Di mezbah korban bakaran. So jangan lupa ketika we want to reignite the fire, ketika kita mau berapi-api buat Tuhan. Sekali lagi berapi-api buat Tuhan. Tanggalkan manusia lama. Dengan seluruh kerendahan hati. Mengganti pakaian lenan yang mungkin it seems honorable. Kita tanggalkan menjadi dengan sesuatu humility, kerendahan hati dengan sesuatu yang mungkin less honorable. Ngebersihin sisa-sisa. Mungkin gak ada di job desk saudara semua dalam pelayanan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran gitu ya. Tapi dengan rendah hati kita menanggalkan manusia lama kita. Justru disitulah korban bakaran yang kita bakar ketika kita memberi diri kita sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. It will always become a sweet aroma to the Lord. Itu akan menjadi wangi-wangian yang selalu wangi di hadapan Tuhan. So itu poin yang ketiga, rendah hati menanggalkan manusia lama dan membersihkan sisa-sisanya. Lalu ke yang 4, jangan biarkan kerajinanmu kendor. Kita buka di Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan ayatnya janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah roh menyala-nyala aja, atau janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan kalau Tuhan gak pengen kita melayani, gak ada tuh ayatnya dibilang roh menyala-nyala udah berhenti sampai situ aja. Tapi justru ketika roh kita menyala-nyala, jangan berhenti sampai di diri kita aja. Tapi layanilah Tuhan, layanilah orang-orang di dalam rumah Tuhan. Jangan biarkan kerajinan kita kendor. Apa maksudnya? Ya, ketika Tuhan sudah memberikan api, ketika Tuhan sudah menyambar kita dengan apinya, ketika kita sudah memberikan diri dan Tuhan memberikan apinya buat kita, jangan kita anggap take it for granted. Kita udah, ya udahlah,
udah nyala, cukup lah ini nyala bisa ya mungkin 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Sampai masih ada redup-redup ya, yang penting ada apinya lah gitu. Enggak, tapi justru di Imamat 6 dikatakan bahwa setiap pagi imam itu harus menaruh kayu yang baru di mezbah korban bakaran. To make sure apinya terus menyala dengan baik. So yang kadang kita suka lupa ketika kita udah terima api dari Tuhan. Ketika kita sudah berapi-api nih, kita lupa untuk maintain. Dan itu yang bikin kita jadinya pas udah redup, bentar-bentar minta lagi, bentar-bentar minta lagi, bentar-bentar minta lagi. Tuhan juga mungkin bilang, udah gua kasih perasaan berkali-kali ya. Tapi ada part kita sebagai anak Tuhan yang melakukan bagian kita. Kerajinan, jangan biarkan kerajinan kita kendor. Bagaimana dengan kehidupan doa pribadi kita? Bagaimana dengan kehidupan pujian penyembahan kita? Bagaimana dengan kehidupan membaca firman kita? Apakah kita setia setiap hari naruhin kayu to make sure the fire is on fire? Atau gimana? Dan kalau itu semua udah kita lakukan, kita maintain, jangan lupa ayatnya bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi di sini saya mau invite everyone, saya mau ajak semuanya, saya mau ajak Bapak Ibu semuanya. Untuk sama-sama bisa melihat bahwa di dalam 2 bulan terakhir ini kita bahas mengenai pelayanan. Mungkin banyak dari kita pikir, oh ya itu mungkin buat orang baru kali ya. No. But God wants to talk to every one of us. Dan hari ini Tuhan mau mengingatkan, buat mungkin Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah lama apinya padam. Udah lama gak punya lagi yang namanya api yang menyala-nyala, semangat yang menyala-nyala buat Tuhan untuk melayani Tuhan. Merasa, oh aku udah tua, aku udah gak perlulah melayani. Atau mungkin sudahlah, sudah cukup, gue udah cukup kemarin melayani udah lama, sekarang saatnya istirahat. Jangan ya saudara, karena we have to keep on fire. Mau kita usia muda, mau kita usia tua, we should keep on fire for God. Dan kita harus bilang bahwa the rest of my life, salah. The rest of my life, I will give myself the best for God. Mau sisa hidup berapa tahun pun, I will still give the best of my life for God. Versi yang lain ya saudara. Kalau yang itu kan yang biasa Dedi saya bilang, the rest of my life will be the best of my life. Hah, baru dibilang Pastor Ah. Tapi intinya adalah kita harus bisa punya mindset bahwa the rest of our life. Yang kemarin sudah ditinggalkan saja. Jangan lihat-lihat ke belakang. But from today onwards, kita lihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Dan betapa ketika kita berapi-api melayani buat Tuhan, itu juga bisa menjadi fuel, bisa menjadi bahan bakar untuk teman-teman kita yang di sekeliling kita. It will bring joy to the people. Orang akan bersorak-sorai. Orang akan bisa ikut terbakar juga ketika kita menyerahkan, memberikan diri untuk melayani buat Tuhan. So jangan kita bilang nanti belum waktunya, kapan-kapan kalau ingat, bentar atur waktu dulu. Boleh atur waktu tapi ingat jangan lupa setelah diatur balik ke gereja daftar pelayanan. Jadi di sini saya mau juga ajak kita semua untuk bisa melihat terutama ya, apalagi dengan kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah gereja kita di GKS. Saya mau kita semua untuk bisa melihat bahwa kegerakan yang Tuhan lagi kerjakan, angin Roh Kudus itu lagi berhembus saudara. Kalau saudara ambil kesempatan ini untuk saudara benar-benar memberikan diri sekali lagi, give yourself a chance untuk bisa dibakar lagi dengan api yang dari Tuhan. Angin Roh Kudus itu lagi berhembus saudara. Lagi bekerja di tengah-tengah ini ya. Saya mau saudara untuk bisa lihat ya, apa yang Tuhan kerjakan di RJLM, apa yang Tuhan kerjakan pada saat Aero Kids Camp, apa yang Tuhan kerjakan pada saat Starji mengadakan Youth Camp kemarin. Saya benar-benar bisa lihat bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Bahwa Roh Kudus, Holy Spirit is moving in the midst of us. Dan ketika angin Roh Kudus itu lagi berhembus, dan ketika kita ambil momentum ini untuk kita kembali lagi balik kepada Tuhan, dan kembali lagi mendedikasikan diri kita,
God, this is me, use me. Semuanya akan kebakar bareng-bareng karena ada angin hembusan Roh Kudus. Yang akan bisa, yang satu yang kebakar karena satu memberi diri, karena ada angin, ada hembusan angin, ikut kebakar juga saudara. Jadi kita harus ambil momentum ini, jangan kita biarkan begitu saja. Buat yang udah padam, let's get back on track. Buat yang udah masih redup, masih nyala-nyala sedikit, gedein lagi apinya. Yuk bareng-bareng kita sama-sama, kita maju bersama. Sama seperti lagu yang tadi. Berjalan sampai, berlari sampai akhir. Jangan cuma asal udah lari di tempat aja karena berasa udah capek jadi udah that's it. Padahal tujuannya masih di sana saudara. Kita berhenti bukan karena kita capek, kita berhenti kalau kita sudah nyampe. So that's why the rest of our life, we will give the best of our life for God. Jadi jangan ada kata bilang saya retire, saya pensiun, saya sudah cukup melayani sampai di sini. Saya gak mau lagi melayani karena udah capek. Jangan lagi bilang saya gak mau lagi melayani karena orang-orangnya. Saya gak mau lagi melayani karena lagi sibuk banget nih. Oke lah, occasionally memang mungkin ada season di mana kehidupan kita sibuk. Tapi sesuatu yang temporary jangan dijadikan sesuatu yang permanen, saudara. Kesibukan sementara kita bisa, mungkin ada season of life di mana kita sibuk, it's okay. Tapi we have to understand bahwa jangan sampai yang temporary tadi, yang tidak permanen tadi, menjadi permanen di dalam kehidupan kita karena kita nggak waspadai dan kita nggak take care api yang sudah ada di dalam kita. So today, hari ini, saya mau ajak kita semua sekali lagi untuk kita bisa melihat kegerakan Tuhan yang sedang berjalan. Yang sedang terjadi, yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah generasi yang ada. Buat yang om-om, tante-tante, opa-opa, oma-oma, jangan jadi padam. Harus bisa lihat juga bagaimana Tuhan lagi bekerja di tengah-tengah generasi muda di tempat ini. And I believe, saya percaya ketika Tuhan bekerja, enggak cuman kerja di sini aja. Di youth aja, di kids aja, di connect aja. Tapi Tuhan juga mau bekerja menyapu semua dari kita. Dan kita harus bisa ambil momentum ini to give back, to give the best for God. Amin saudara. Saya mau undang tim Praise and Worship. Jadi hari ini saya berdoa biarlah setiap dari kita, mau itu udah pelayanan lama, mau itu sudah padam apinya, udah gak ada rasa lagi mungkin untuk kayak aduh pelayanan apa itu udah lama banget. Don't worry. Justru ketika kita menyadari bahwa when the Holy Spirit is moving, sekarang ini Roh Kudus sedang bekerja. Mungkin kita merasa bahwa saya udah terlalu lama, saya udah terlalu jauh, saya gak bisa ngejar lagi. Teman-teman udah pada kejauhan di depan. No. Jangan begitu ya saudara. Jangan minder. Tapi justru ketika kita bisa melihat when the Holy Spirit is moving. Yang tadinya gak ada angin hembusan Roh Kudus nih. Kita jalan mungkin kecepatan 10 km. Tapi ketika kita gather as one, ketika kita berkumpul bersatu bersama sebagai satu tubuh di dalam rumah Tuhan. Ada angin hembusan Roh Kudus, itu yang akan bikin kita jadi percepatan saudara. Yang tadinya 10 km karena ditarik sama teman bisa jadi 20. Tapi karena ada tambahan hembusan angin Roh Kudus yang lagi bekerja di tengah-tengah kita, makin cepat. Saudara pernah kan kalau lagi di satu kota yang anginnya kenceng banget, lagi jalan aja berasanya kayak lagi didorong gitu sama angin. Now is the time. Time to accelerate. Time to give back hidup kita buat Tuhan. Bukan lagi cuma duduk, tapi memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengambil bagian di dalam pelayanan di rumah Tuhan. Give yourself another chance to serve God in the house of the Lord. Amen. Set a fire down in my soul that I can't contain, Saya ajak kita that I bagi berdiri. can't control. I want more of you, God. Yes, I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Yes, I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Yes, I want more.
Set a fire, set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God, 'cause I want more of you. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you. Yes, I Lord, we want more of you, I Lord. want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. And I want more fire of fall you, down. Fire fall down. Fire fall down on us. We pray. Fire fall down. It's fire fall down on us. We pray. Fire fall down. Fire fall down. Fire fall down on us. We pray. Fire fall down. Fire fall down on us. We pray. Set a fire. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. And I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. Set a fire. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Yes, I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, That I can't control. I want more of you, God. Say, I want more of you, God. set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Yes, I want more of you. Set a fire down in my soul right here, right now. I want more of you, God. Set fire. Fire fall down, fire fall down on us. We pray. Fire fall down, fire fall down on us. We pray. One more round, one more round. Fire fall down, fire fall down on us. We pray. Fire fall down, fire fall down, fire fall down, fire fall down on us. We pray. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh Lord. Biarlah sama seperti lagu yang berkata, set us on fire, Lord. Biarlah kami Tuhan, hari ini Tuhan, firman yang dibagikan, enggak hanya lewat begitu saja. Tapi biarlah ini menjadi benih yang hidup, yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah mungkin ada beberapa, kalau ada beberapa dari kami yang sudah padam. Kalau mungkin ada beberapa kami dari yang sudah redup, apinya masih menyala tapi kecil. God, we want to recommit ourselves. Kami mau komit kembali Tuhan. We want to give back our life. Kami mau memberikan kehidupan kami sepenuhnya. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau sekali lagi memberi diri kami Tuhan. Untuk bisa terlibat dan mengambil bagian di dalam rumah Tuhan. Karena
kami percaya Tuhan, kegerakan api Roh-Mu yang sedang berjalan, yang sedang melanda di tempat ini. Aku berdoa Tuhan, biarlah tidak ada satupun dari kami yang terlewat Tuhan. Tapi biarlah setiap dari kami satu persatu dilanda oleh api Roh-Mu. Tidak ada yang terlewat satupun. Dan biarlah Tuhan, aku berdoa untuk setiap hati yang ada hari ini Tuhan. Engkau yang akan bangkitkan kembali Tuhan. Semangat yang tadinya sudah patah, Engkau yang akan kembalikan lagi Tuhan. Api yang sudah redup, Engkau yang akan nyalakan kembali Tuhan. Karena kami mau Tuhan bersama-sama sebagai satu tubuh di dalam Engkau. Satu tubuh Kristus. Kami mau hand in hand. Kami mau bergandengan tangan untuk mengejar tujuan yang sudah Engkau tetapkan di tempat ini Tuhan. Kami gak bisa sendirian. We need each other. Kita butuh satu sama lain. Dan Tuhan gak mau bekerja sendiri. Tuhan mau bermitra dengan setiap dari kita. Sekarang saatnya untuk kita memberikan kembali diri kita kepada Tuhan. Thank you Jesus, I bless the people oh God. Aku mau memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau yang akan lihat setiap hati yang ada Tuhan. Kau lihat hati yang rindu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, ketika kamu meminta Engkau akan memberikannya. Dan kalau hari ini ada hati-hati yang meminta kembali, Tuhan sekarang aku mau memberikan hidupku kembali. And I want to experience the fire that I've never felt before. Kalau hari ini ada saudara yang ingin berkata, Tuhan aku mau merasakan api-Mu lagi Tuhan. Aku mau sekali lagi menyala-nyala buat-Mu. Buat aku untuk merasakan api yang berbeda yang gak pernah aku rasakan sebelumnya. Aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang akan bekerja di dalam kehidupan mereka. Biarlah api-Mu melanda kehidupan mereka satu persatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku mau menyerahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Berkati setiap hati mereka Tuhan. Engkau yang pulihkan setiap hati yang ada. Engkau yang berikan semangat lagi di dalam setiap hati untuk bisa kembali melayani-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin.